Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Baisasya dengan NIM 2312000037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Mardika Baktiar, NIM 231200042. Perkenalkan, nama saya Rizky Arinugroho Widadana dengan NIM 231200020. Saya Kalista Luna dengan NIM 231200040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tingga Sagraha dengan NIM 231200041. Halo semuanya, saya Faiz Abdi Nasrul dengan NIM 231200021. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak. Saya Igede Mahatma Gelgel, NIM 23120000045. Fintech atau Financial Technology adalah inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk mempermudah, mempercepat, dan membuat transaksi keuangan menjadi lebih efisien. Fintech menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi mobile, internet, dan artificial intelligence untuk memberikan layanan yang lebih praktis dibandingkan sistem perbankan nasional. Lalu ada jenis-jenis fintech. Yang pertama itu ada payment atau pembayaran digital. Layanan untuk transaksi non-tunai seperti wallet dan payment gateway seperti OVO, GoPay, Dana. Lalu yang kedua ada peer-to-peer atau P2P lending. Platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan meminjam secara online tanpa perantara bank. Yang ketiga, crowdfunding. Penggalangan dana untuk proyek atau bisnis melalui platform digital. Contohnya itu seperti kita bisa. Yang keempat ada digital banking, layanan bank berbasis aplikasi tanpa kantor fisik dominan seperti Bank Jago atau Genius. Lalu ada Blue juga. Yang kelima ada investment and wealth management, platform investasi online seperti saham, reksadana, dan kripto seperti Bibit dan Ajaib. Saya akan menjelaskan sejarah singkat vintage 1.0, 2.0, 3.0, 3.5. Berikut penjelasan sejarah singkat perkembangan vintage. 1. Vintage 1.0 1866 sampai 1967, era digitalisasi awal keuangan. Vintage 1.0 ditandai dengan awal penggunaan teknologi dalam sistem keuangan secara global. Ciri utamanya: 1. Penggunaan telegraf dan kabel bawah laut untuk transaksi lintas negara. 2. Sistem komunikasi antar bank mulai terhubung. 3. Perbankan masih sepenuhnya konvensional, tetapi sudah mulai menggunakan teknologi komunikasi. Pada fase ini, teknologi hanya mendukung infrastruktur keuangan, belum langsung menyentuh konsumen secara digital. 2. Vintage 2.0 tahun 1967 sampai 2008. Era digitalisasi perbankan dimulai sejak munculnya ATM pertama tahun 1967, kemudian berkembang dengan internet dan sistem pembayaran elektronik. Ciri utamanya: 1. Muncul ATM, kartu kredit, dan internet banking. 2. Digitalisasi layanan perbankan oleh lembaga keuangan besar. 3. Sistem pembayaran elektronik mulai berkembang. Pada tahap ini, bank dan institusi keuangan masih menjadi aktor utama, namun layanan mulai berbasis teknologi. 3. Vintage 3.0 2008 sampai sekarang. Era startup dan inovasi digital berkembang pesat setelah krisis keuangan global 2008. Muncul perusahaan startup vintage yang tidak lagi berasal dari bank tradisional. Ciri utamanya: 1. Muncul peer-to-peer lending, e-wallet, crowdfunding. 2. Transaksi berbasis aplikasi smartphone. 3. Perusahaan teknologi mulai menggantikan bagian fungsi bank. Di Indonesia, vintage mulai booming sekitar tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam artikel, dengan pengawasan oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. 4. Vintage 3.5 era ekspansi ke negara berkembang. Vintage 3.5 menggambarkan perkembangan vintage di negara berkembang seperti Indonesia. Ciri utamanya: 1. Fokus pada inklusi keuangan. 2. Membantu masyarakat yang belum terjangkau layanan bank.
3. Mendukung regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12 PBI 2017, POJK Nomor 77 PJOK .01 2016. Pada tahap ini, fintech berperan besar dalam mendukung sistem pembayaran digital, cashless society, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan kelebihan fintech. Fintech adalah teknologi yang digunakan untuk mempermudah layanan keuangan, biasanya lewat aplikasi atau internet. Kelebihan fintech ada beberapa, seperti 1. Praktis dan cepat. Transaksi bisa dilakukan lewat HP tanpa harus ke bank langsung. 2. Hemat waktu. Tidak perlu antri atau datang langsung ke tempat pembayaran. 3. Akses lebih luas. Orang yang jauh dari bank tetap bisa memakai layanan keuangan. 4. Banyaknya pilihan layanan, mulai dari pembayaran, pinjaman, sampai investasi. 5. Biaya sering lebih murah. Beberapa layanan fintech memiliki biaya admin yang lebih rendah. Kegunaan fintech ada beberapa seperti 1. Pembayaran digital, misalnya bayar listrik, top up game, pulsa, lewat aplikasi. 2. Transfer uang dengan mudah dan cepat. 3. Pinjaman online untuk kebutuhan dana. 4. Investasi digital seperti saham atau reksadana. 5. Mengelola keuangan seperti aplikasi, pencatatan, dan pengeluaran. Intinya adalah fintech membantu orang melakukan kegiatan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis menggunakan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang risiko, kelemahan, dan manfaat dari fintech. Yang pertama mengenai tentang risiko fintech. Meskipun fintech ini memberikan kemudahan dalam transaksi dan pinjaman online, tetap ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko yang paling utama adalah keamanan data dan privasi. Karena berbasis digital, data pribadi pengguna sangat rentan terhadap kebocoran atau peretasan jika sistem keamanannya lemah. Selain itu, ada juga risiko fintech ilegal. Tidak semua platform fintech terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jika masyarakat menggunakan fintech ilegal, maka risiko penipuan dan penyalahgunaan data menjadi lebih besar. Risiko lainnya adalah gagal bayar, terutama pada layanan peer-to-peer lending. Jika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman, maka pihak pemberi dana bisa mengalami kerugian. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan fintech. Salah satu kelemahannya adalah ketergantungan pada internet dan teknologi. Jika jaringan terganggu atau sistem error, layanan tidak bisa digunakan. Selain itu, masih rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi kelemahan. Karena banyak pengguna yang belum memahami bunga, denda, dan risiko pinjaman online. Namun, di balik risiko dan kelemahannya, fintech memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah mempermudah akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke bank. Kedua, prosesnya cepat dan praktis, karena semua dapat dilalui melalui smartphone tanpa harus datang ke kantor. Yang ketiga, fintech membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung perkembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih mudah. Nah, sebagai kesimpulan, fintech memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi tetap memiliki risiko yang harus dipahami. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dan memastikan menggunakan layanan fintech yang resmi dan terdaftar. Dan hari ini akan membahas tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77/01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU-BTI. OJK membuat peraturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus diikuti oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau fintech peer-to-peer lending atau biasa disebut dengan P2P lending. Pada intinya, peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana, data, kemudian pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan, saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account,
serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 pada tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran di Indonesia agar berjalan aman, efisien, andal, dan melindungi konsumen. Secara singkat, peraturan ini mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran seperti bank, lembaga switching, payment gateway, clearing, dan settlement harus memperoleh izin dari Bank Indonesia serta memenuhi standar operasional dan keamanan sistem. Selain itu, PBI juga menekankan penggunaan infrastruktur pemrosesan transaksi yang berada di dalam negeri untuk menjaga kedaulatan data dan stabilitas sistem pembayaran nasional. Tujuan utama dari PBI ini adalah untuk meningkatkan keamanan sistem pembayaran, memperkuat pengawasan Bank Indonesia, serta mendorong efisiensi dan integrasi sistem pembayaran di Indonesia. Peraturan ini juga menjadi dasar bagi perkembangan layanan pembayaran digital seperti kartu debit, kartu kredit, dan transaksi elektronik lainnya yang diproses melalui lembaga pemrosesan transaksi pembayaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 1912 PBI 2017 yang mengatur penyelenggaraan teknologi finansial di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi perkembangan fintech agar tetap inovatif, namun tetap aman dan stabil bagi sistem keuangan. Beberapa poin penting dalam PBI ini adalah: yang pertama, kewajiban pendaftaran. Setiap penyelenggaraan fintech yang terkait dengan sistem pembayaran wajib mendaftarkan diri ke Bank Indonesia. Yang kedua, regulatory sandbox. Bank Indonesia menerapkan mekanisme uji coba terbatas atau regulatory sandbox untuk menilai kelayakan dan keamanan model bisnis fintech sebelum beroperasi penuh. Yang ketiga, manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga keamanan data, serta melindungi konsumen dari potensi kerugian. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Kesimpulannya, PBI nomor 1912 PBI 2017 bertujuan untuk mendukung inovasi fintech sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat.